iki. Rayu. Mulyaning jagat, Rayu. Sagung Gumelar. Kita belajar lagi olah rasa bersama pembicara ini Mbah Ndolit, sesepuh Riuri Budaya Jawa. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan dari Mas Guru atau saya sebagai selaku acara Sasmito Klambi Sireng dulur. Tapi jangan lupa nanti setelah kita belajar di subscribe ya, untuk membuat giat saya dan teman-teman sesepuh-sepuh Riuri Budaya Jawa menambah pengetahuan, semangat gitu. Nggih. Nah, niki pertanyaannya ya, Mbah. Nggih, terus budi. Kehidupan kita supaya selaras dengan kehidupan sehari-hari itu untuk mengimbangi kados pundi Mas. Istilah mengimbangi kehidupan kita berselaras dengan kehidupan dengan sehari-hari. Ya. Ya, Basic baiklah. ya, keseimbangannya. Ya, jadi keseimbangan kehidupan di Jawa itu dikatakan keseimbangan ini urip, keseimbangan ini hidup. Yang namanya kehidupan itu di dalamnya pasti ada yang hidup, ya kan? Ya. Oke, berselaras dengan kehidupan. Apa sih sebenarnya yang paling terlihat di dalam kehidupan? Kita di kehidupan ini seringkali banyak yang terlewatkan, ya, karena kita manusia tidak bisa lepas dari keterbatasan sebagai makhluk yang terbatas, gitu ya. Makhluk yang terbatas. Jadi sebagai makhluk yang terbatas itu alangkah baiknya kita memahami sesuatu yang bersifat paling sederhana. Nah, apa yang bisa kita lihat dari kehidupan dari kacamata yang paling sederhana? Dari kehidupan, kalau kita lihat dengan kacamata yang paling sederhana, itu kita melihat bergeraknya kehidupan dan diamnya kehidupan. Yang otomatis di situ kita simpulkan gerak dan diam. Ya, kalau Pergerakan. Iya, pergerakan itu berasal dari kata dasar gerak, ya. Gerak dan diam. Dalam bahasa Jawae umumnya itu obah mbek meneng, ya. Itu ya, Mbak. Ya, obah mbek meneng. Ada apa itu gejala di kehidupan ini yang bisa kita lihat dengan tampilan gerak. Tapi di sisi lain juga ada kehidupan yang ditampilkan dengan gayanya yang diam, begitu ya. Gaya yang diam. Jadi disimpulkan gerak dan diam, obah lan meneng, ya. Ya, dari obah yang meneng ini itu beda lagi. Obah yang meneng, ya, itu beda lagi. Obah yang meneng itu berarti bergerak di dalam sesuatu yang diam. Nah, contoh pikirannya awake dhewe. Ya, kadang kita kan meneng ya, kita meneng dilihat orang lain meneng, tapi pikiran kita bergerak. Ya kayak gini, Iya, menang. Saya iya, ngikuti menang. belajar ini, Mbak Ndolit ini. Ya, ini biasa meneng ulasan, tapi iya. pikirannya obah. Obah. Iya. Iya, Pak. Itu baru pikiran, ya. Tapi ada yang meneng atine obah. Nah, ini ya. Tapi yang obah di dalam ini yang merasakan, ya, masing-masing pribadinya orang-orang masing-masing. Dia sedang menggerakkan apa di dalam dirinya, ya, menggerakkan apa batinnya, menggerakkan lewat batin tadi nalurinya, rasanya, atau lewat pikirannya dia menggerakkan apa kesadarannya, pertimbangannya tentang
nilai-nilai dan sebagainya. Itu banyak sekali ya. Nah, itulah kehidupan meneng tapi nduk jerone obah gitu ya. Diam itu penampilannya, tetapi pada faktanya di kedalaman diam itu ada gerak. Nah, itu sederhana kan? Dari hal yang sederhana, tetapi pembahasannya waduh banyak sekali. Dan itu menyangkut hampir semua lini kehidupan yang namanya kehidupan manusia. Ya. Ya otomatis untuk memahami obah atau memahami gerak di dalam diri yaitu bersifat privasi dan hanya orang itu sendiri yang tahu apa yang ada di dalam isi hati dan pikirannya. Nah orang lain ya tidak mungkinlah bisa setepat itu untuk membaca orang lain karena dia hanya menebak-nebak, kemudian hanya berasumsi, kemudian hanya mengira-ngira. Iya, dan seringkali tidak tepat, bahkan mungkin salah ya. Makanya kita tidak usah terlalu sering menilai orang lain. Coba, yang paling mudah kan kita menilai diri kita sendiri. Apakah diri kita ini sudah baik, ataukah diri kita ini belum baik, kurang baik, atau masih belum baik, bahkan jauh dari sebuah standar yang dikatakan normal. Ukuran-ukuran normal itu lho piye. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang ukuran normal sebenarnya sederhana sekali. Tetapi ketika kita berbicara normal yang bersifat biasa-biasa ini mencoba untuk kita kriteriakan atau kita bikin sebuah rumusan-rumusan. Ya apa sih normal itu? Nah, itu tadi angel Ya. Ketemu, Mbak. Ya, Mbak. Padahal Gini, Mbak. normal itu gampang. Saya menambahi maksud Mbak ini kan baik buruk di dalam tatanan kehidupan. Kembali kepada pribadi, ya itu jelas bahwa baik buruk memang ada. Nah, menyimbangkan baik buruk ini gimana caranya menurut panjenengan? Ya, Balance lah ya. Ya, balance. ya. Baik buruk itu adalah sisi-sisi yang kontradiksi. Itu orang bisa mengatakan dualisme nilai ya. Dualisme nilai. Ya, kalau kita berbicara dualisme nilai itu ya bisa saja itu berada dalam ranah seperti obah mbek meneng, gerak dan diam, ini kan kontradiksi, atau hitam putih ya, kemudian baik buruk, kemudian apa salah dan benar. Nah, ini dualisme. Nah, itu seringkali terjadi di kehidupan kita. Ya, mengapa ya itu selalu terjadi? Mungkin karena inilah langkah-langkah penyesuaian hati di dalam menyikapi kehidupan. Karena di dalam hati kita itu seringkali bergerak meskipun kita diam, ya. Tapi hati kita bergerak. Ya, iya, bergerak. Dalam menyikapi sesuatu itu kita selalu ditawarkan dua opsi tadi. Ya. Kita harus bergerak atau kita diam. Wah, ini. Nah, ini ngomong diam dan bergerak ya. Ini kan keseimbangan. Jadi bagaimana caranya supaya seimbang dengan alam semesta ini? Dalam kehidupan, dalam bentuk sosial masyarakat, fungsinya untuk apa? Maksudnya dalam artian gimana caranya biar selaras keseimbangan dengan alam ini? Baik buruk nanti. Oh ya. Kalau Keseimbangan. pertanyaannya Alam. itu alam, ya berarti itu alam di dalam diri dan alam di luar diri. Alam ya toh. Termasuk Alam itu keseharian, Pak. ya keseharian. Kita kan sehari-hari tidak bisa lepas dari alam ya. Iya ya Mbak. Iya, tidak bisa lepas, kita bagian dari alam. Karena kita ini alam yang bersifat lebih sempit, lebih ruangnya itu lebih
mempribadi itu namanya alam-alam jagat cilik dikatakan. Alam-alam pribadi. Ya, alam-alam dalam diri itu jagat cilik. Luar biasa alam jagat cilik itu. Kalau kita mencoba untuk membuka dengan penuh teliti, itu luar biasa. Ya, kita punya rambut, ya kan? Tapi begitu sulit ya untuk menghitung rambut. Belum lagi bulu di permukaan kulit yang halus. Wah, kita enggak bisa. Belum lagi banyak ya. Sangat banyak memahami diri kita. Apakah diri kita sendirian? Tidak. Diri kita ini hidup dengan bersama banyak makhluk-makhluk yang tak nampak, semacam virus, semacam bakteri, mikroba, atau yang hidup di usus halus atau yang di permukaan. Banyak. Karena tubuh kita ini alam. Dan kita ini juga disinggahi oleh kehidupan yang lain yang tak nampak. Tapi kalau dilihat dengan alat, baru terlihat bahwa kita ini tidak hidup sendiri meskipun kita sendirian. Bukan hanya dengan perasaan dan pikiran kita saja. Tapi ada kehidupan yang lain yang sebenarnya koyok-koyok misteri ya, sebab kita tidak bisa melihat. Tapi kalau dengan menggunakan alat baru kita melihat, mengerikan. Ya kan, bentuknya ada yang kayak apa? Berarti secara tidak langsung ya batu ini adalah semacam kimiawi ya. Begitu, Pak. Menurut Jasad. Ya, jasad ini. Atau... Ya, jasad. Ya jasad. Itu sebagian saja ya. Itu unsur yang membentuk apa? Ya wis jaringan-jaringan tubuh biologis ya namanya. Itu membentuk ikatan-ikatan jasad tubuh kita dan membentuk tampilan-tampilan kita sehingga kita bisa terlihat memiliki tubuh fisik ya. Tapi di balik fisik itu ada sebuah lompatan-lompatan di dalam diri ya, yang entah itu suhu badan, kemudian tekanan-tekanan istilahnya kecenderungan, kemudian perasaan, kemudian ya masih harus dikenali lagi oleh diri kita, dan itulah alam diri kita. Ngoten ta, Mbak. Nggih, Pak. Laris. Terus tentang kembali kepada gerak dan diam itu seringkali terjadi di kehidupan. Kadang orang mengatakan nek urip iku obah, nek mati meneng. Ya. Ya, sebenarnya kehidupan dan kematian itu kan satu kesatuan, wong itu pasti. Sing urip mesti mati. Kan hanya soal waktu saja. Kapan? Kita tidak tahu, ya. Dan seperti itulah hidup, bahwa ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, kalau ada orang yang bercerita nanti orang itu akan tahu kapan saatnya dia pergi untuk selamanya, ya itu monggo. Mungkin dia punya kelebihan tertentu atau itu hanya sebuah cerita ya. Ya, kita lihat sendiri di kehidupan. Kembali lagi di kehidupan. Memang unik, Bang. Unik. Kehidupan kalau menyelami. Ngopi sih, Pak. Iya. Ngopi ya. Terus nanti pertanyaan lagi, Mas Guru. Yang kehidupan selaras dengan kita itu ya pertanyaannya. Iya. Jadi oke lah gitu, bahwa gerak dan diam itu sebagai pertanda ada kehidupan. Nah, tanpa gerak dan diam kita sulit mengenali kehidupan. Karena itulah kita bisa dengan mudah melihat tanda bahwa itu ada kehidupan. Tapi ketika kehidupan dan kematian itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan, maka gerak ini tidak akan lepas dari diam. Nah, sedangkan diam ini mewakili tanda yang paling sederhana,
yaitu kematian. Ada apa di balik misteri diamnya sebuah alam-alam kematian yang kadang dikatakan sebagai tidur yang abadi? Nah, itu nanti bisa dibahas di lain waktu ya. Iya. Oke, terima kasih dulur. Bergeraklah di kehidupan Nggak ada ini. pertanyaan? Oh enggak. Oh ya, monggo Pak. Pun. Lanjut. Tutup. Oh, gini kawan, sebentar. Jadi bergerak di dalam kehidupan ini, bergeraklah dengan gerak yang tepat, yang baik ya. Karena selama kamu bisa bergerak, manfaatkanlah gerakmu itu dengan sebaik mungkin. Karena suatu saat nanti pasti akan ada saatnya untuk diam. Dan saat kita terjebak pada saat-saat yang diam, kita mungkin tak bisa lagi untuk berbuat dengan gerakan kita. Oke, bergeraklah yang baik dan selalu positif. Terima kasih. Rayu, Rayu. Sugeng Rayu.